aglomerasi terbitlah legislasi. Katanya mau dijadiin ibu kota legislasi. Nah, kita langsung tanya sama orang yang mencetuskan itu. Kenapa tiba-tiba menjadi Jakarta kota legislasi? Apa karena ketua partai semua ada di Jakarta beserta kantornya? Males pindah ya, males pindah. Males pindah. Mager. Ini masih males pindah nih, mager. Ya, ada benarnya, tetapi tidak itu juga. Tidak gitu. itu juga. Untuk menjaga kesejarahan Jakarta, biar tidak semuanya pindah ke IKN dan di sini terputus kesejarahannya, harus ada fungsi-fungsi pemerintahan pusat yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Forum. Ketemu lagi di PHD 4K. Podcast hanya di sini. Podcast yang kreatif, konsisten, kocak, dan apa lagi Bang? Kritis. Kritis dong. Apalagi kalau ngomongin satu ini. Iya. Habis aglomerasi, terbitlah legislasi. Nah, kalau kemarin nih heboh nih anggota DPR satu ini. Legislasinya keluar dulu, baru ada aglomerasi. Aglomerasi ya. Udah bolak-balik terserah aja. Kemarin nih beliau ini heboh banget nih, Bapak Ahmad Baidowi, anggota DPR Komisi 3 ya Pak ya. Ya. Panggilan Mas Awi, panggilan nickname. Jadi apa namanya? Kemarin yang marah-marah anggota DPR aja. Kenapa? Di pesawat katanya. Tiketnya tiket eksekutif soalnya. Anggota DPR ditanya, Pak, eksekutif sini Pak. Marah-marah dia. Saya bukan eksekutif, saya legislatif katanya gitu. Makanya dapat di belakang dia. Iya, jadi ya, ceritanya begitu. Padahal dikasih eksekutif. Nah ini juga sama nih. Kita kan tiba-tiba ada wacana bahwa ibu kota kita pindahkan, bukan wacana lagi, sudah dipindah ke IKN. Tapi Jakarta mau diapain? Nah katanya mau dijadiin ibu kota legislasi. Nah kita langsung tanya sama orang yang mencetuskan itu. Bang, kalau daerah kekhususan Jakarta, kemarin Mas Hawi bilang khususan ini bisa di apa gitu, di spesifik gitu. Kenapa tiba-tiba menjadi Jakarta kota legislasi? Apa karena ketua partai semua ada di Jakarta beserta kantornya? Males pindah ya, males pindah. Mager. Ini masih males pindah nih, mager. Ya, ada benarnya, tetapi tidak itu juga. Tidak gitu. itu juga. Jadi begini, kita berangkat dari kesiapan IKN itu sendiri. Nah, di RUU DKJ, Provinsi DKJ yang sudah disahkan kemarin menjadi undang-undang, tinggal nunggu penomorannya, di pasal 66 itu disebutkan bahwa lembaga negara ataupun komisi-komisi yang mereka berkantor di ibu kota negara masih tetap beraktivitas di Jakarta, di DKJ, sampai infrastrukturnya di situ siap. Nah, saya tanya kesiapannya sampai kapan? 5 tahunkah, 10 tahunkah? Memang ada jadwal tahapannya. Tetapi kalau Pak teman-teman Pak Abu Bidale lihat ke IKN hari ini gitu. Ya, masih jauh lah ya. Masih jauh. Nah, maka saya sampaikan. Nah, daripada tanggung seperti ini untuk menjaga kesejarahan Jakarta, biar tidak semuanya pindah ke IKN dan di sini terputus kesejarahannya, harus ada fungsi-fungsi pemerintahan pusat yang ada di Jakarta. Apa contoh konkretnya? Saya bilang parlemen. Parlemen ini kan banyak nih, 580 orang besok beserta stafnya ditambah DPD itu bisa 1000-an lebih orang. Nah, apa ya dalam waktu 5 tahun di sana sudah siap? Belum katanya rumah menteri aja kecil. Nah, rumah menterinya kecil. Rumah menterinya padahal kecil. Rumah DPR udah kecil banget. Kecil banget. Sekarang jadi lebih kecil lagi kan? Jangan-jangan kecil banget. Nah, saya sampaikan aspek kesejarahan fungsi-fungsi pemerintahan pusat di Jakarta itu tetap bisa dipertahankan. Maka rumusan kami waktu itu, saya pribadi yang mengusulkan bahwa parlemen itu bisa berkantor juga di Jakarta dan sewaktu-waktu juga bisa berkantor di IKN. Tetapi keterkaitan kesejarahan dan fungsi pemerintahan pusat di Jakarta itu tetap ada. Sehingga jejaknya Jakarta sebagai ibu kota itu ada. Tidak lepas hilang begitu saja. Seperti misalkan di kota-kota lain itu kan hilang. Misalkan kayak di Brazil ya, dari Rio pindah ke Brasilia. Itu kan semuanya hilang begitu saja. Nggak ada jejak bekas-bekasnya di Rio itu jadi apa. Dan pusat-pusat pemerintahan sebenarnya kalau kita belajar dari beberapa negara, itu kan tidak mesti di satu kota. Contoh di Jerman ya. Mahkamah konstitusinya itu kan bukan di
ibu kota, bukan di Berlin. Tapi di Karlsruhe, itu kan jauh sekali itu, 4 jam atau 5 jam naik kereta itu. Kebetulan saya pernah ke sana ketika menyusun Undang-Undang 7 2017 itu tentang pemilu. Nah, waktu itu mau belajar sistem e-voting gimana, ternyata e-voting di Jerman dibatalkan karena kena hacker. Di sini dipakailah Sirekap. Bukan kena hacker lagi. Bukan kena hacker lagi, udah nggak tahu lah kalau Sirekap. Di-out-outin gitu, di-out-outin. Nah, dari situlah kemudian kita punya referensi. Ternyata tidak harus yang namanya trias politika itu, kalau konsep dari Montesquieu itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif itu kan trias politika. Kalau di Indonesia kan bertambah lagi nih sebenarnya, tidak cukup trias politika, Bang. Jadi apa? Ada bisa kuarto politika. Penyelenggara pemilu kan jadi infrastruktur tersendiri nih sekarang. Cuman penyelenggara pemilu itu masuk rumpun mana gitu kalau di trias politika gitu. Ini mungkin jadi debat dari pakar hukum pemilu, pakar hukum tata negara. Itu menarik gitu. Iya. Nah, kembali ke soal tadi. Kenapa kemudian muncul kota legislasi? Supaya ada kesejarahan. Nah, di salah satu negara, ya kita kan tidak harus misalkan berkiblat ke satu negara. Banyak negara yang kita contoh. Model kita sendiri ya. Di Afrika Selatan, ini menarik. Ada benar-benar mencetuskan kotanya kota trias politika. Kota legislatifnya itu di Cape Town. Kota parlemennya di Cape Town. Terus kota pemerintahan eksekutifnya di Pretoria. Nah, yudikatifnya di tempat lain. Johannesburg kalau nggak salah ya. Tapi setidaknya ada negara-negara yang menerapkan seperti itu. Nah, di Indonesia ya memang kebetulan infrastrukturnya belum mendukung. Tetapi pemerintah waktu itu, jangan kami ditinggal sendiri, Pak. Jawaban pemerintah seperti itu. Jangan kami sendirian yang pindah, Pak, gitu kan. Lah, kita tidak sendirian, parlemen juga mau pindah. Bukan, de jure-nya pindah, de facto. kan dapat juga bersidang di IKN. Jadi punya 2 kantor. Konsep begitu. Kan rupanya semua anggota DPR, MPR yang terdiri DPR dan DPD, semuanya setuju. Maunya nggak mau pindah dulu. Termasuk yang dari DPD. Itu cocok tuh kota parlemen atau kota legislasi Jakarta gitu kan. Itu alasan yang agak rasional. Tapi pemerintahnya mau nggak? Nggak mau ya? Ya itu jawabannya. Harus pindah juga. Kita jangan tinggal sendiri. Pindah sendiri, Pak. Nanti kalau dideketin, diawasin malah nggak mau lagi. Ya kan, soalnya katanya gitu-gitu terus diawasin terus sama DPR, pusing juga tuh pemerintah. Dibayang-bayangin terus. Cara ngawasi Bang Pemuda tahu lah. Iya. Karena pernah di sana, pernah jadi pengawas juga. Pokoknya galak-galak dikit aja modalnya. Ya. Jadi ini kan menarik ya kalau misalnya katakanlah terjadi seperti tadi ya, si IKN kota eksekutifnya gitu kan, terus Jakarta kota legislasinya. Nah itu mekanisme kerjanya gimana? Sekarang zaman digital, tentu bisa pakai digital dan lain, tapi menurut saya mungkin di dalam BTS-nya belum jadi di IKN mau jadi sama siapa? Nah, coba jadi infrastrukturnya gimana? Coba. Jadi gini, kira-kira skemanya gimana? Kalau soal jarak dan waktu hari ini sudah bukan jadi ini ya, gara-gara COVID, kita bisa serba digital semua, tanda tangan aja bisa digital hari ini gitu. Kalau alasannya hanya untuk absensi apa itu kan mudah. Nah, sekarang gini, soal mekanisme persidangan itu kan tidak harus di satu ruang yang sama, gitu kan. Sewaktu-waktu boleh di ruang yang sama. Misalkan kalau di Jakarta ya ada pengawasan, menterinya diundang ke Jakarta. Atau kalau perlu... Menterinya juga senang ya, ada perjalanan dinas. Jadis. Jakarta kan lumayan tinggi, Bang, SPPD-nya. Jadi bukan hanya pejabat-pejabat daerah yang ke Jakarta, yang senang gitu kan. Jadi pejabat pusat pun ke Jakarta bakal senang itu. Jangan salah, terbalik loh nanti. Kita nggak boleh ngomong daerah ke Jakarta. Jangan ngomong begitu nanti. Yang dari kita dari Jakarta ke IKN. Jadi kebalik gitu nanti. Nah, siapa itu bisa juga nanti parlemennya datang ke sana. Kan dapat bersidang di situ. Itu konsep awal ya. Karena kita hari ini dihadapkan pada problematika infrastruktur yang belum siap. Ambil contoh. Orang semua ketika Pak Jokowi bilang bahwa Presiden kita bilang IKN pindah di 2024. Upacara dimulai di situ Agustus. Kan bayangan orang itu semua
perangkat pemerintahan pindah semua. Itu impossible. Emang masih kosong banget ya? Ya nggak mungkin membayangkan upacara bendera seperti di Istana Negara itu dengan paskibraka, gelar pasukan, ada di IKN. Di 2024. Di tahun ini kan? Iya. Yang namanya upacara kan tidak harus 1.000 orang. 10 orang jadi upacara. Oh, iya. 50 orang jadi upacara. Lupa diperdalam pertanyaannya. Pak yang hadir berapa orang? 100 orang boleh upacara. 1.000 orang juga bisa lah. Bisa. Penerbangan diperbanyak aja dulu. Penerbangan. Nah, cuman yang nginepnya di mana kita nggak tahu. Kalau presiden dan eksekutif sudah ada kotek-kotek itu. Ya. Yang lain mungkin nginepnya di Balikpapan atau Samarinda. Betul. Yang butuh waktu cukup lama, 1 jam lah untuk ke sana. Nah, problem berikutnya, ketika orang-orang menganggap di 2024 seolah-olah Agustus itu semua pindah. Itu tidak mungkin, karena ada tahapan sampai sekian tahun. DPR, pemerintahan pusat, kawasan inti pemerintahan itu masuk tahap pertama pindah. Di 2024 ada 2 peristiwa penting berskala nasional, yang itu tidak mungkin dilakukan di IKN. Apa tuh? 1 Oktober pelantikan MPR. DPR dan DPD. Karena tempatnya juga nggak ada dan fasilitasnya bayangkan, 580 anggota DPR. Ditambah DPD 38 kali 4. 38 kali 4, ya. Berapa itu? 132 ya? 132. Itu coba ditambahin. Itu hampir 1.000. Ada nggak gedung yang bisa menampung 1.000? Belum yang lain. Stafnya, pendukung dari Dapil. Kan pasti ikut itu. Kayak aku kemarin dilantik itu, tidak boleh tidak. 3 bus harus berangkat gitu. Oh, pendukungnya ini. Pendukung gitu kan. Itu sebenarnya udah dipikirin belum sih sama para petinggi-petinggi ini untuk infrastruktur, harus jadi semuanya. Kan selama ini kan pinjaman aman semuanya kan. Ketika menyusun undang-undang IKN, itu luput. Luput di mana? Tidak diatur. Bahwa seolah-olah 2024 itu pindah ke sana semua. Saya lanjutkan tadi di peristiwa 2024. Jadi nggak ada pasal yang mengatur tentang itu. Di undang-undang IKN. 1 Oktober pelantikan MPR, DPR dan DPD. Itu 2.000 orang akan berkumpul. Emang mau ditempatkan di mana di situ gitu kan? Itu 1. Indomaret aja belum tentu ada ya. 20 Oktober, ya kalaupun nggak ada Indomaret, warung-warung Madura ada. Nggak ada. Oh, itu kita udah buka di situ. Konstituen udah buka di situ. Suaranya tinggi loh, 350.000. Nah, 20 Oktober, Mbak, pelantikan presiden terpilih. Apa ya? Kan pelantikan presiden terpilih itu di MPR. Berarti di sini lagi dong. Melibatkan ribuan orang lagi. Mungkin nggak di situ. Nah, di Undang-Undang IKN itu tidak diatur. Maka kemudian ketika merevisi Undang-Undang DKJ, dikasihlah pasal peralihan di pasal 66 itu. Saya sampaikan, loh, daripada begini, mending untuk parlemennya fokus aja di Jakarta. Bisa aja. Kan ada celah untuk masuk. Paling tidak 1 periode gitu. Paling tidak 1 periode. Minimal ada lubang jarum kita bisa masuk. Luar biasa ini. Banyak masuk akal sih itu. Masuk akal, karena memang di dalam konteks transisi atau masa peralihan ya antara perpindahan ini, ya mau nggak mau, nggak ada lah orang yang tiba-tiba dikirim ke tengah hutan terus kemudian harus tinggal di sana tanpa ya istilah persiapan yang matang. Jangan bilang pejabat-pejabat. Jangan bilang tengah hutan dong. Loh, kota di tengah hutan, ada kotanya dikit lah. Iya. Bukan. Hutan itu bukan sesuatu yang juga jelek ya. Justru hutan ini sekarang bagus. Sekarang hutan ini akan menghasilkan karbon banyak. Jadi, Mas, terus ini kayak kemarin kita ngobrol soal aglomerasi. Nah, itu kan undang-undang DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Provinsi DKJ. Tapi di dalamnya itu kan ada provinsi-provinsi lain tuh. Ada Jabar gitu kan. Lalu ada kemarin saya sempat nonton nih beliau ada yang nanya Sukabumi kenapa nggak masuk gitu lah ya. Nah, itu kenapa namanya jadi DKJ? Apakah nanti teknisnya Jakarta yang akan menjadi semacam kota yang mengkoordinasikan semuanya? Atau seperti apa? Jadi konsep aglomerasi itu kan penyatuan, ini kan dari konsep ilmu kimia ya. Mungkin teman-teman yang eksakta itu pasti tahu lah bagaimana konsep aglomerasi. Jadi penyatuan, persenyawaan yang memiliki kesamaan itu untuk disatukan supaya punya nyambung chemistry gitu. Nah, tapi kita harus ingat di pasal 22 terkait dengan otonomi daerah. Bahwa setiap daerah otonom itu memiliki kewenangan sendiri dan juga terkait juga pemilihan kepala daerahnya kan harus dipilih
melalui cara yang demokratis. Nah, fungsi aglomerasi itu lebih pada fungsi koordinasi perencanaan. Koordinasi aja ya. Bukan mencaplok wilayah. Itu tidak boleh. Karena udah ada undang-undang Oda, ada undang-undang pembentukan kabupaten, kota, dan provinsi yang mana induk organisasinya, perangkat pemerintahnya dia ke Jawa Barat. Bekasi, Bogor, Depok itu ke Jawa Barat. Tangerang Raya itu ke Banten. Itu yang tidak mungkin dicaplok oleh DKJ. Maka yang dilakukan adalah aglomerasi dalam hal perencanaan, mengkoordinasikan perencanaan, terus pemanfaatan dan juga pengembangan dalam hal pertama tata ruang. Ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita sampaikan bahwa dari 15 juta warga Jakarta di siang hari, itu kan 5 jutanya tinggal di wilayah aglomerasi. Jadi ada hubungan yang kuat lah gitu. Nah, sekarang kan itu kan judulnya ada khusus tuh ya. Di dalam undang-undang itu daerah khusus, provinsi daerah khusus Jakarta. Khususnya tuh tadi udah dibahas oleh kita sebelumnya kan. Ternyata nggak ada tuh. Tapi justru malah ke aglomerasi gitu. Nah, ini saya bingung nih menafsirkan undang-undang ini. Karena lex spesialis enggak, generalis juga enggak gitu. Gimana? Ya, saya lanjutkan. Terkait dengan aglomerasi itu, pertama tadi soal tata ruang, yang kedua pengendalian jumlah penduduk, terus yang ketiga mengenai transportasi, terus yang keempat supaya ada sambungan yang keempat misalkan terkait juga dengan banjir. Nah, jadi banjir di Jakarta itu tidak bisa lepas dari wilayah aglomerasi. Kirimannya lah ya. Tadi mumpung diingatkan, tadi sempat ada Sukabumi, orang pada ketawa karena yang mengusulkan orang Sukabumi. Loh. Kok bisa? Biasanya Jabodetabek Punjur. Harusnya Sukabumi kena dong. Oh ya, itu kan sudah ada tol Bocime, saya bilang gitu kan. Nah, ternyata untuk menjadi kawasan aglomerasi, itu kan diserahkan ke pemerintah. Bukan dibentuk oleh undang-undang. Jabodetabek Punjur, itu kan tergantung Pemdanya maksudnya gitu. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Yang menentukan Jabodetabek Punjur menjadi satu kawasan aglomerasi, itu peraturan presiden. Peraturan pemerintah dan dalam hal ini presiden. Jadi kalaupun Sukabumi mau masuk, ya hanya sebatas menjadi bahan diskusi. Selanjutnya pemerintah kalau mau menyusun aglomerasi, ditimbang dulu apakah Sukabumi itu masuk. Karena kalau Sukabumi masuk, Purwakarta, Karawang juga mau masuk. Akhirnya nggak ada Jawa Barat. Nggak ada Jawa Barat. Kenapa Purwakarta? Yang ini di sini mungkin pakai Aitra atau Palija. Airnya itu dari Purwakarta, dari Waduk Jatiluhur. Belum semua sekarang kalau yang kerja di pabrik, yang misalnya punya pabrik, pasti pabrik ke situ semua. Ke situ semua. Jadi susah. Nah, kembali ke Bang Mumbida terkait dengan kekhususan. Banyak kekhususan yang diberikan, ada berapa 16 kalau nggak salah. 16 ya. Kekhususan yang diberikan kepada pemerintah provinsi DKJ. Contoh, kekhususan dalam transportasi. Pemprov DKJ bahkan dalam hal transportasi bisa diberikan kekhususan mengelola kereta api di Jabodetabek. Jadi komuter lain itu nanti bisa dikelola oleh DKJ. Yaitu soal sahamnya ya silakan aja dirembuk. Karena penataan baik itu mengenai simpang sepadan jalan ataupun itu persimpangan kereta. Ini kan selama ini kan selalu bentrok itu. Ini jalurnya punya KAI, jalannya punya pemerintah DKI dan punya pemerintah pusat. Nah, kalau semua dikelola oleh DKJ, nggak ada alasan. Ini kenapa kecelakaan palang pintunya rusak? Bukan karena tanggung jawab DKJ, bukan karena tanggung jawab KAI. Nah, termasuk juga terkait juga dengan misalkan perpanjangan rute MRT. Selama ini kan MRT hanya sampai Lebak Bulus. Jakarta Selatan. Kalau dia dengan konsep kekhususan bidang transportasi, dia bisa merencanakan sampai ke Tangerang Selatan, sampai ke Serpong. Itu dalam konteks transportasi. Terus yang kekhususan apa lagi? Kekhususan dalam hal pengelolaan wilayah laut. Apapun hari ini Jakarta yang bisa dikembangkan itu ke utara. Selatan itu sudah penuh. Jadi kawasan tangkapan air di selatan. Di utara ada undang-undang namanya Undang-Undang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Betul. DKI hari ini tidak bisa mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil karena terbentur oleh undang-undang itu. Di undang-undang ini
diberikan pengecualian 12 mil ke bawah itu bisa dikelola oleh DKJ. Mau direklamasi, mau diambil dikelola pasirnya, wisata bawah lautnya, itu DKJ juga punya kewenangan khusus dalam hal itu. Semuanya ini dalam konteks untuk menjadikan Jakarta menjadi kota global. Termasuk juga dalam kerjasama luar negeri. Itu diperbolehkan langsung kecuali dalam hal pinjaman keuangan harus lapor persetujuan. Harus persetujuan Kementerian Keuangan. Dan yang lain-lain termasuk juga kekhususan bidang kebudayaan. Bagaimana budaya Betawi dan budaya-budaya yang berkembang di Jakarta itu tidak mati gara-gara Jakarta sudah menjadi kota global. Maka kemudian kita mintakan alokasi dana kebudayaan melalui APBD provinsi. Kalau khususnya banyak berarti nggak khusus lagi. Karena khususnya banyak. Khusus ambil khusus. Khususnya kebanyakan. Jadi nggak khusus lagi. Ya saya bingung. Aglomerasi ini nanti kan ada dewannya dan lain-lain. Nggak ada anggarannya tadi. Anggarannya ambil dari gubernur-gubernur ini. Bukan. Menyisikan. Untuk koordinasinya ada lah pasti lah. Ada. Nggak jalan kalau nggak ya. Karena Dewan Aglomerasi itu dibentuk oleh Presiden. Dan keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden. Soal ketuanya juga ya. Kalau keanggotaannya berarti bukan gubernur nih ya? Bukan. Itu terserah Presiden mau nunjuk siapa. Ya kalau gubernur berarti anggarannya dari Pemda-Pemda juga dong. Jadi ketuanya siapa, anggotanya siapa, itu Presiden yang menentukan. Apakah Menteri merangkap atau Wakil Presiden merangkap. Sebelumnya konsep kita kan langsung Wakil Presiden. Dan kemudian oleh publik diasosiasikan, wah ini memang DKJ dikhususkan untuk besok cawapres yang terpilih. Diasosiasikan begitu. Padahal emang iya sih sebenarnya. Ya mirip-mirip lah. Boleh lah, orang beranggapan kan boleh gitu kan. Nah, karena kita negara sistem presidensial, semuanya itu kewenangan dari Presiden. Apakah Presiden akan menunjuk Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Aglomerasi, atau menunjuk salah satu menteri, atau menunjuk Bang Pombida juga boleh. Insya Allah, amin.